Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar di hari ini? Saya percaya kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh, hikmat, akal, dan pikiran dapat menolong kita di dalam segala hal yang kita kerjakan, especially in this day in Indonesia, walaupun still facing the pandemic COVID until now ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi hari ini saya ingin men-sharekan satu fenomena yang terjadi dalam Indonesia nih. Indonesia ini mirip-mirip sama Afrika di Afrika. Jadi fenomena-fenomena kekristenan karena memang ada budaya-budaya yang terbawa, budaya-budaya klinik. Kita tahu bahwa budaya root culture di Indonesia sebelum masuk itu bahkan hampir semua bangsa, semua suku bangsa, dan kita lihat Indonesia hampir tidak jauh-jauh beda dengan negara Afrika yang memang latar belakangnya budayanya ada klinik juga voodoo. Nah di Indonesia kita lihat hal-hal seperti begitu, kayak Kristen ada fenomena-fenomena. Nah di sini kita melihat ada fenomena bahasa roh yang diajarkan, kemudian orang melakukan ada latihan peperangan rohani. Di Alkitab itu memang nggak ada latihan peperangan rohani ya, memang ada pembahasan dalam khususnya Filipi, Efesus pasal 6 itu kita lihat ayat 10 sampai sekian itu berbicara tentang spiritual warfare, tapi tidak dengan apa yang dipertontonkan di video yang akan saya share bagi kita ini. Karena saya percaya taktis itu tidak saja antara perjanjian baru dan perjanjian lama, tetapi ada korelasi bagaimana pengertian kita dan kemudian aplikasi dan hasilnya. Jadi kalau kita punya pengertian benar sesuai dengan preferensi Alkitab, maka dalam praktek dan hasilnya juga benar ya. Kalau dalam dalam secara doktrinal benar, maka secara ortopraksis, ortolatreia juga aplikasinya itu benar. Nah ini saya ingin mau lihat satu video bagi kita. Ini sebuah keadaan yang anomali lah, yang berseberangan berbeda dengan mainstream Kristen saat ini. Oke, teman-teman, saya ingin putar biar kita lihat.
Nah, teman-teman, kita lihat inilah keanehan dari sebuah kelompok Kristen dan sebuah gereja yang melakukan ritual seperti ini di Menara Robinson di Jakarta. Nama gerejanya adalah Kings of Kings Armor. Nah, ini sebuah anomali, sesuatu yang tidak biasa, yang berbeda dari mainstream Kristen secara umum. Di sini kita lihat. Nah, itu video singkat. Ya bagi saya sih rasa lucu juga kalau dalam video singkat itu kita melihat bagaimana mereka kesurupan, trans, lalu berbahasa roh yang semuanya sama, lafalannya sama lah. Kemudian bahasa itu diulang-ulang. Nah, dalam title video itu sebutkan bahwa video peperangan rohani. Jadi kebetulan ada salah satu teman pendeta yang dihubungi juga, itu pendetanya hebat sekali, mau menawarkan kepada rekan saya ini untuk diajari cara berbahasa roh, cara bahasa roh, kemudian seperti mantra, cara doa. Jadi ada level-levelnya dan itu ada maharnya. Nah, ini kan fenomena-fenomena kekristenan yang tidak biasa. Kalau jemaat itu tidak diajar, maka mereka akan tertipu. Nah, jadi dalam video ini kita melihat ada beberapa hal yang aneh. Yang pertama, bahasa roh itu diulang-ulang untuk penggalan kata. Pada video lain teman-teman bisa lihat bagaimana ada pengajar bahasa roh palsu. Di situ bahasa roh, semua orang hadir di video itu dan kesurupan atau trans itu memperkatakan bahasa yang sama. Nah, kita lihat dulu kembali lagi videonya supaya kita punya perspektif ya yang berbeda tentang hal ini. Nah, di sini kita melihat itu seperti bahasa roh yang semua orang dalam video tersebut ikuti, seperti na biji na bapada, seperti begitu. Itu bahasa roh palsu yang diajarkan. Nah, dalam kekristenan kita mengenal ada sonolalia, ada glossolalia. Nah, kalau di dalam glossolalia itu kita akan menemukan dalam ilmu fonetik, ilmu bahasa, dan namanya glosari dalam fonologi, kemudian akar kata. Dan kita akan menemukan itu ada glosada, ada glossolalia, lalu kita akan menemukan dalam ilmu tata bahasa itu ada glosari kata. Di situ kita dalam ilmu linguistik, di situ kita akan menemukan. Nah, yang lucunya di sini ada mereka berbahasa roh itu sama semua, dan semua orang itu bisa berbahasa roh di situ. Itu sebuah keanehan buat saya. Ingat bahwa bahasa roh itu adalah karunia rohani, spiritual gift. Nah, spiritual gift itu memang semua orang Kristen itu akan mendapat spiritual gift. Tetapi di situ Alkitab berkata roh akan memberikan kepada seorang karunia yang satu dan kepada yang lain karunia yang lain, Bapak Ibu. Nah, kalau kita membaca dalam Korintus, kita akan menemukan di situ pemahaman tentang berbahasa roh. Ada beberapa hal yang penting sekali kita lihat. Yang pertama adalah bahasa roh itu
untuk membangun diri sendiri, tidak digunakan dalam komunitas seperti ini. Nah, ini sekali lagi kita lihat. Nah, bahasa roh itu tidak digunakan dalam dalam hal-hal ini seperti ini. Ya, bahasa roh itu bertujuan adalah untuk membangun diri sendiri. Nah, ada beberapa hal kita lihat bahasa roh itu ada 21 ayat. 21 ayat yang berkaitan dengan bahasa roh, 21 ayat yang berkaitan dengan bahasa roh. Di situ yang pertama kita akan menemukan itu dalam Kisah Rasul 2 ayat 4, di situ disebutkan ini tentang the Pentecost Day in the upper room ya. Di situ kita menemukan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, dalam bahasa yang lain mana? Alkitab dalam Kisah Para Rasul menjelaskan bahwa mereka berkata-kata dalam bahasa Kapadokia, Pontus dan lain-lain. Nah, kita lihat di situ mereka berkata-kata dalam ayat yang ke Kisah Rasul 2 ayat yang ke-9. Mereka berbahasa dalam bahasa kita, orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Nah, ini yang dimaksud dengan glossolalia. Jadi Holy Spirit give ability for someone, spiritual gift to speak the other language that never he speak. Dan yang sebelumnya Roh Kudus memberikan kemampuan terus kepada seseorang untuk berkata-kata dalam bahasa yang lain yang dia tidak pernah bisa berbahasa. Ini jelas di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab berkata bahwa Roh Kudus, Holy Spirit memberikan kepada seorang karunia yang satu dan kepada yang lain karunia yang lain. Nah, di dalam Korintus Paulus menjabarkan tentang karunia spiritual gift ini dan tentang bahasa roh di sini, bahwa bahasa roh adalah untuk membangun diri sendiri. Tetapi pada sini kita lihat keliru sekali, teman-teman bisa lihat. Nah, ini kan sebuah kekeliruan sama sekali, dan ini pembodohan sama sekali. Di sini kita lihat ini seluruh jemaat yang hadir mereka mengucapkan kalimat yang sama. Ini dalam bahasa roh. Jadi bahasa roh itu satu untuk membangun diri sendiri, ada kaidahnya. Satu, bahasa roh itu adalah the holiness spiritual gift, itu karunia roh. Untuk seseorang mendapatkan bahasa roh, maka yang pertama kehidupannya juga harus Tuhan memberikannya kepada setiap orang. Jadi jangan sampai kita menimbulkan kesan, ya. Nah, hari ini kan kita menemukan di kalangan-kalangan Pentakosta karismatik, jika seseorang jemaat belum dipenuhi dan belum bisa berkata-kata dalam bahasa roh, maka itu menjadi sebuah ukuran rohani. Ukuran rohaninya enggak bukan seseorang bisa berbahasa roh atau tidak berbahasa roh di situ, tapi bagaimana dia menaati kehendak Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kan yang penting akhirnya pemahaman ini, karena kalau berbahasa roh dalam sebuah pertemuan jemaat atau berbahasa roh dalam sebuah ibadah, maka di situ menjadi sebuah ukuran untuk mengejar bahasa roh di situ. Pada bagian yang lain, Alkitab berkata bahwa every spiritual gift, semua karunia roh itu akan berakhir. Iya, di situ. Karena itu bahasa roh itu untuk membangun diri sendiri, untuk membangun diri kita sendiri. Dan yang kedua, ada yang dapat menerjemahkannya. Gampang sekali seseorang, kita melihat dalam video ini, mudah sekali seseorang dapat berbahasa roh. Bahasa roh itu karunia suci, dan itu diberikan oleh Allah kepada seseorang. Saya mempercayai karunia roh berlaku sampai hari ini.
Tetapi kita lihat karunia roh yang dipraktekkan itu bukan lagi original by Holy Spirit, sedang dikerjakan, sedang dipenuhi, anoint, surrender by Holy Spirit. Tetapi ini sudah berbeda sekali dengan apa yang tertulis di Alkitab. Karunia itu masih ada sampai hari ini dan Allah memberikannya kepada siapa. Tetapi karunia yang sedang dipraktekkan pada video ini bukan karunia by Holy Spirit, tapi sebuah kekacauan rohani. Nah, sebuah fenomena rohani yang kita lihat hari ini. Bayangkan. Nah, kita membaca di dalam ini ada 21 ayat. Kalau kita membuka Alkitab kita, dalam Perjanjian Baru, 27 kita Perjanjian Baru, kita akan menemukan 21 ayat yang secara beruntun itu menjelaskan tentang bahasa roh dalam bahasa roh. Nah, kita tadi di Kisah Rasul 2 ayat 4, tadi saya sudah baca, lalu Kisah Rasul 10 ayat 46, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan mereka memuliakan Allah. Kemudian Kisah Rasul 19 ayat 6, dan Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan dalam mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. 1 Korintus 12 ayat 10 dan masih banyak lagi, ada 21 ayat. Nah, di situ ada satu kaidah yang tidak bisa kita lupa. Mari kita lihat dulu. Sekali lagi saya mutar video ini, kita lihat. Ya, ini kaidah yang seringkali diabaikan oleh orang Kristen. Ya. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam 1 Korintus 14 ayat 27 salah satu kaidahnya adalah jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Ini salah satu kaidah dalam pertemuan ibadah. Dalam 1 Korintus 14 ayat 27 itu sudah diatur oleh Alkitab. Nah, kalau kaidah rohani ini dilanggar, ini menimbulkan chaos dan kekacauan. Biarlah 2 dan 3 orang, yang seorang demi yang seorang, artinya bergilir. Roh selesai satu orang lagi. Jadi ada keteraturan di situ. Roh Kudus itu memberikan karunia roh itu untuk kepentingan bersama, tetapi di dalamnya kita harus mengerti ada ketertiban dan keteraturan. Nah, Roh Kudus tidak memberikan karunia lalu bertentangan dengan karunia lain dan menimbulkan perpecahan di situ. Bapak Ibu lihat di situ, dan di sini ada salah satu kaidah yang lain adalah itu harus ada seorang yang lain menafsirkannya. Nah, ini dalam praktek ini kan tidak ada seseorang yang menafsirkan bahasa roh yang sementara mereka praktekkan di sini. Kita lihat. Nah, di sini kita menemukan di sini bahwa satu, tidak lagi memenuhi unsur kaidah Alkitab itu sendiri. Ini sudah hampir semua puluhan orang di dalam itu mengucapkan frasa yang sama. Roh Kudus ndak kreatif sehingga harus memberikan karunia yang maksudnya berkata-kata dalam bahasa roh yang sama kepada semua orang dalam ruangan itu. Saya percaya di situ lihat. Nah, karena itu harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Ini tidak ada sama sekali. Nah, kalau orang yang baru bertobat datang lalu bagaimana dia akan menjadi melihat keanehan seperti itu? Harus ada terjemahan untuk meneguhkan karunia Allah di tengah-tengah gathering. Lalu yang berikut itu Alkitab juga dalam 1 Korintus 12 ayat 39 tidak melarang orang untuk berbahasa roh, tapi orang itu harus paham juga bahasa roh membangun diri sendiri, dan dalam pertemuan jemaat 2-3 orang, dan kalau ada yang bisa untuk menerjemahkannya di situ sehingga orang dapat mengerti apa yang Allah sampaikan di situ. Dalam konteks ini prakteknya
ini sudah sebuah anomali, sesuatu yang tidak lazim, yang berbeda. Nah, ini kemengertian ini harus dibangun, diberikan sehingga orang tidak gampang. Selalu lihat cara peperangan rohani di sini. Ya, mereka ya ini maaf juga ini seperti orang latihan kuda lumping begini. Orang latihan kuda, peperangan rohani itu ini tidak dengan cara seperti begini. Nah, kita lihat. Nah, di sini kita lihat mereka sedang ini mempraktekkan perangan rohani di sini, lalu dengan berbagai ada yang menggaya seperti pendekar, ini penembak jitu ini, lalu dengan gaya-gaya yang aneh-aneh di situ. Nah, kalau kita merujuk kepada spiritual warfare, sederhananya spiritual warfare dalam Efesus pasal yang ke-6 itu salah satu ayat spiritual warfare yang terkenal, the God's armor di situ, bagaimana orang Kristen menggunakan di situ. Itu pengertiannya bukan seperti yang di dalam ini, bukan seperti yang dipraktekkan pada video ini sebenarnya. Nah, kalau kita melihat dari Efesus pasal yang 6 ayat yang ke-10 itu dimulai dengan kata loipon en dunamos, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan dalam kekuatan kuasanya. Bagaimana seorang Kristen mengenal Allah lalu hidup di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, menaati kehendaknya. Nah, ini dia sama dengan di dalam Roma 8 ayat 14 untuk bagaimana seseorang submit jikalau seseorang anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Baru setelah itu dia gunakanlah perlengkapan senjata Allah di situ. Nah, senjata Allah ini bukan senjata fisik lalu dipraktekkan dengan gaya-gayaan seperti itu, tapi bagaimana seseorang menggunakan otoritas Allah di situ untuk menaklukkan setiap siasat-siasat iblis yang kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Nah, Bapak Ibu lihat cara praktik seperti ini kan tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh anak-anak Skewa dalam Kisah Rasul, bagaimana mereka pergi dan mengusir setan dalam nama Yesus, tapi mereka juga ratu kafir. Hidup mereka tidak berbanding dengan Injil, akibatnya dicakar oleh setan dan lari. Nah, ini cara-cara beribadah seperti begini ini kan yang merusak fondasi kekristenan. Banyak orang terjerembab dalam kebodohan rohani karena memang tidak menyalahkan mereka juga, karena memang jemaat itu punya potensinya. Satu adalah mudah disesatkan. Untuk supaya mudah tidak disesatkan, kita perlu belajar Alkitab dan membenamkan diri sehingga kita punya pemahaman yang baik. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Lalu kita juga harus menguji pengajaran pendeta di situ. Sekalipun gembala, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, orang sekelas Rasul Paulus saja, dia diuji pengajarannya oleh jemaat di Berea. Ini adalah proses biblika yang pertama di dunia, diuji. Setelah itu mereka mendapati bahwa benar apa yang dikatakannya demikian. Lalu kemudian mereka memfollow di situ ajaran Rasul Paulus. Nah, jadi sebenarnya peperangan rohani adalah bagaimana kita menaklukkan diri kepada kedagingan, menaklukkan diri kepada hukum Kristus, kepada melawan yang pertama natur daging, sarkos antropos, lalu kemudian menaati kehendak Allah untuk melawan segala siasat iblis yang digunakan untuk menentang. Karena itu kita butuh hikmat. Nah, itulah peperangan rohani, bagaimana kita menundukkan diri kepada kehendak dan kemauan Allah oleh pertolongan Roh Kudus untuk mengenali semua siasat iblis dan menaklukkan di dalam nama Yesus. Bukan seperti pada hal-hal seperti ini yang dipraktekkan. Nah, ini cara-cara yang sudah menjurus kepada klinik. Nah, bahasa ini kan tadi ada orang yang trans. Ya, ini trans ini, kalau trans seperti ini sebuah kondisi yang sudah siap. Kalau benar dia diurapi anoint surround the Holy Spirit. Tapi kalau by other spirit, nah ini kan artinya unclean spirit. Ini bukan Roh Kudus, unclean spirit. Nah, ini kita bahaya sekali kalau kita melihat seperti Roh Kudus menciptakan sebuah keteraturan yang baik. Roh Kudus memberikan sebuah
pemahaman. Ketiga ada pekerjaan-pekerjaan rohani dan ada peristiwa rohani, semuanya bersinkron jadi satu dengan tujuan Allah. Penggunaan Allah ini kan sebenarnya, nah kita lihat di sini. Nah, di akhirnya kan kita lihat bahwa ini bukan sebuah ini peperangan rohani itu dilatih. Peperangan rohani nggak bisa dilatih. Peperangan rohani harus dialami. Peperangan rohani harus dialami. Iblis itu licik. Iblis itu licik sekali. Dia menggunakan strategi yang namanya imetodea diabolos. Strategi yang bahkan manusia nggak tahu imetodea. Dia menggunakan cara iblis, digunakan kata imetodea diabolos. Iblis itu pintar, dia menggunakan imetodea. Karena itu perlulah kita punya pemahaman yang dalam tentang Allah, mengenal Allah lewat bagaimana cara kita mengenal Allah, lewat menaati kehendaknya day by day, memenuhi pikiran kita dengan pengetahuan yang memadai satu, lalu dengan relasi dan hubungan dengan Allah. Dengan demikian kita dapat mematikan manusia-manusia daging, sarkos, antropos, dan menaati kehendak Allah. Dengan demikian kita menjadi manusia yang disebut antropos pneumatikos di situ. Nah, dengan demikian maka Rasul Paulus berkata, kami mematikan setiap siasat-siasat iblis, manusia dan kedagingan untuk menentang pengenalan akan Allah. Nah, ini kan yang pentingnya, cara peperangan rohani seperti begini ya. Ini bentuknya seperti kuda lumping. Ini kan tidak alkitabiah juga. Nah, kita lihat selalu dalam hidup ini, dalam kehidupan Kristen, karena itu pemahaman kita adalah doktrinal juga tidak bisa diabaikan, sehingga kita punya pemahaman yang utuh. Lalu dalam ortopraksisnya, ortodoksinya benar dulu. Nah, kalau ortodoksinya ini kan ortodoksinya nggak benar, hal pengajarannya supaya dijadikan pemahaman dalam pikiran itu tidak benar, lalu ortopraksisnya salah. Ini kan ortopraksis salah, karena ortopraksis salah maka hasilnya akan salah, akan keluar menjadi sebuah keliaran Kristen. Nah ini kan keliru sekali. Ortodoksinya keliru, ortopraksisnya salah, keluarnya pasti salah. Nah ini kan merusak manusia Kristen, dan betapa bodoh. Karena orang-orang Allah berkata itu, my people is perish because they have the knowledge of God. Mereka nggak punya pengetahuan yang memadai tentang pengetahuan itu bukan saja bagaimana kita memiliki keintiman dengan Allah, tapi pengetahuan bagaimana kita punya pengetahuan yang memadai tentang Alkitab. Karena itu benamkan diri kita dalam pembacaan kitab suci, sehingga kita punya understanding dan pengertian yang memadai, sehingga ada hal-hal seperti begini. Maka selalu kita harus melihat preferensi Alkitab. Kita melihat bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu kan memiliki sebuah kesatuan, bahwa perjanjian mau membaca, kita melihat bahwa mau kita memindai perjanjian baru, kita melihat ada rootnya di Alkitab. Di situ akan menemukan namanya relasi sintaktis di situ. Nah, saya mempercayai preferensi bahwa kejadian-kejadian yang sementara terjadi di dalam kekristenan ini dapat dipindai dengan Alkitab, baik dalam perjanjian baru sebagai preferensi. Karena itu Alkitab menjadi sebuah dasar fundamentalis untuk bagaimana kita memfilter ajaran-ajaran ini. Nah, Alkitab selalu menjadi main basic preferensi Alkitab. Doktrin, pengajaran, hal apapun bisa menyimpang dari Alkitab. Karena itu doktrin, pengajaran, hal apapun harus tunduk kepada Alkitab, diverifikasi oleh Alkitab. Tetapi Alkitab tidak pernah bisa kompromi untuk tunduk dengan Alkitab, untuk pernah tunduk dengan doktrin dan pengajaran. Justru doktrin dan pengajaran semua harus tunduk kepada Alkitab sebagai dasar fundamental. Dari situlah sumber informasi teologi dan ajaran Kristen yang ada. Di luar itu saya nggak mempercayai itu. Nah, Bapak Ibu lihat di sini, ini kan sebuah kebodohan yang sungguh tidak terperi sekali bagaimana bahasa roh. Nah, di sini kita melihat bagaimana bahasa roh yang palsu ini diajarkan di antara jemaat, lalu model peperangan yang sudah gaya kuda lumping. Nah, ini kan kita jaranan kalau di Jawa, kita lihat ini sesuatu yang aneh. Nah, jemaat Tuhan
karunia Roh Kudus itu tidak bisa diimpartasikan, apalagi orang berkata terima Roh Kudus ya. Ya, karena banyak fenomena-fenomena dalam karismatik di mana orang berkata terima Roh Kudus. Nah, bagi yang mempraktekkan demikian, saya mau berkata keliru. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Sekali lagi, Roh Kudus itu adalah the third of God. Nah, Roh Kudus adalah pribadi Allah. Di situ dikatakan una substantia tres personae. Iya. Separati non discreti. Di situ kita lihat. Nah, ini harus yang kita pahami dengan baik, because Holy Spirit is the person of God. Holy Spirit tidak bisa dipindahkan dari one person to one person. Apalagi pendeta berkata terima. Ini kan sebuah kekeliruan. Roh Kudus itu bukan tenaga Reiki, bukan tenaga Kundalini yang dengan mudah, dengan gampang kita transfer, kita pindahkan ke satu yang lain. Nah, ini kan orang punya pengertian yang salah. Karunia roh itu tidak bisa, karunia roh itu tidak bisa didapat dengan cara berlatih. Karunia roh is the spiritual gift from God. Karunia roh adalah karunia dari Tuhan. Allah berkuasa untuk memberikan karunia roh. So the function of the spiritual gift adalah untuk membangun gereja, membangun pelayanan, meneguhkan pelayanan yang di mana gereja itu Allah yang dirikan. Nah, kita lihat bahwa gereja itu didirikan dengan landasan bahwa Allah mau tidak menguasai. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus bahwa engkau adalah siapakah aku? Petrus menjawab, you are Messiah, the Lamb of God. Di atas pengakuan itulah, maka Yesus berkata, aku mendirikan sidangku. Artinya di atas pengakuan Petrus, di dasar Kristus itulah, gereja berdiri dengan kualitas gereja, yaitu kualitas gereja adalah Allah mau tidak menguasainya. Karena itu untuk membuat gereja itu bertumbuh, ke Allah mengaruniakan karunia roh. Ya. Gereja bertumbuh, the church grow up and increase by Christ. Ya. So Christ, jadi Yesus memberikan for church. Di sini untuk gereja adalah karunia roh untuk membuat gereja itu bertumbuh. Nah, karunia roh itu benar daripada Allah. Tetapi karunia roh yang hari ini yang dipraktekkan oleh gereja itu juga adalah sebuah penyimpangan. Nah, kita lihat seperti ini. Orang berlatih bahasa roh itu tidak bisa dilatih, Bapak Ibu. Ada bagian lain video di mana kita melihat ada seorang pastor dari Finlandia di YouTube saya. Itu dia suruh jemaat itu ikut saya. Akhirnya semua ikut Nah, bahasa roh itu tidak bisa dipraktekkan, dipindahkan dari satu orang ke orang lain. Itu diberikan langsung oleh Allah sebagai pemberinya itu sendiri. Nah, di sini kan kita lihat akhirnya keliru. Nah, bahasa roh itu dikaruniakan kepada, itu karunia suci diberikan oleh Allah yang kudus juga kepada seseorang. Itu supaya mutiara itu tidak dibuang kepada babi. Jadi karunia diberikan kepada orang yang mulut kotor, kepada orang yang mulutnya orang Ambon bilang mulutnya bedaki, mulut kotor, kehidupannya tidak bersih di hadapan Allah. Karunia itu diberikan kepada orang yang sudah siap, dan Allah memberikan karunia roh itu kepada setiap yang kepadanya dia berkenan. Nah, tentu tidak semua orang mendapat karunia itu, dan ketika seseorang mempraktekkan karunia itu untuk membangun diri. Yang kedua, dalam pertemuan jemaat 2-3 orang saja yang berbahasa, lalu jemaah. Nah, kita lihat lalu model peperangan rohani seperti begini. Ini sebuah peperangan rohani, diajar bahwa peperangan rohani yang keliru. Iblis tidak seperti yang kita bayangkan. Iblis bekerja dengan cara yang disebut metodea diabolos, strategi dan cara iblis. Bekerja lewat banyak hal, lewat pola pikir yang salah, lewat tanggapan yang salah, lewat banyak hal dia memanipulasi kebenaran Tuhan. Proses cuci otak dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini merasa kebenaran di sini. Kita lihat di sini, ini kan prosesnya keliru sekali. Nah, ini buat saya sebuah keanehan. Nah, ini kita lihat pada video ini bagaimana pria yang baju merah ini mengamuk dan mendorong orang lain di dalam doa.
Itu lihat sudah gaya orang kuntau, sudah gaya orang silat. Nah ini kan sebuah yang keliru, yang sudah bukan karunia roh lagi. Nah ini sudah unclean spirit, roh najis, suatu hal yang lain yang memang sudah diberlakukan di antara jemaat. Ini kan sebuah kekeliruan. Nah ini untuk menolong kita. Alkitab berkata bahwa jika seorang, bahkan even by an angel, its gospel tidak sama, yang tidak origin, yang diajarkan oleh Yesus, yang diteruskan oleh para rasul, yang diberitakan oleh para rasul, yang diteruskan oleh Bapak Gereja sampai hari ini, maka terkutuklah dia. Even by an angel, bahkan sekalipun dia membangkitkan orang mati dan melakukan apapun, jika Injilnya keliru, terkutuk. Nah karena ini pengajaran-pengajaran seperti ini kan terkutuk juga kalau orang mengajarkan. Jadi ingat lagi kalau ada pendeta yang berkata terima bahasa, terima Roh Kudus, muka gila buat dia. Roh Kudus tidak bisa dipindahkan. Dia adalah pribadi Allah, the third person of God. Dia adalah Allah sendiri. Allah tidak mungkin dipindahkan dari satu pribadi kepada pribadi yang lain. Itu bukan reiki, bukan kundalini, bukan tenaga dalam. Nah ini kan hal-hal yang seperti gini yang ada dalam kekristenan. Nah biar hal ini menolong kita supaya kita punya pemahaman yang memadai untuk melihat video singkat ini, kekeliruan yang sedang terjadi. Nah ini video ini adalah video doa perohani Jumat apartemen Robinson Jakarta, King of Kings Army Soldier. Nah ini kalau teman-teman mau ikut mau lihat keanehannya mereka, lihat ya King of Kings Army Soldier ini di apartemen Robinson di Jakarta. Ini kekeliruan yang buat saya harus kita kritisi dengan baik. Harus kita sampaikan bahwa apa yang mereka ikuti itu sebuah kekeliruan yang keliru. Selalu saja ada preferensi Alkitab dengan tindakan hidup kita di dunia nyata hari ini yang harus kita ikuti, yaitu kehidupan Kristus itu yang menjadi teladan. Karena 1 Petrus 2 ayat 21 bahwa Kristus telah meninggalkan jejak dan teladan. Yang kita ikuti cuma jejak dan teladan Kristus. Jejak dan teladan Kristus itu dapat diikuti lewat pembacaan kitab suci yang sudah final bagi kita, 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru adalah sebuah finalitas bagi kita. Karena itu Alkitab mengajar kita yang pertama cuma satu aja. Ada 4 di situ. Alkitab mengajar kita bahwa firman berfungsi untuk membawa kita kepada kebenaran, untuk menyatakan kebenaran, menyatakan dosa, dan lain sebagainya. Ada 4 di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 supaya setiap orang diperlengkapi untuk perbuatan baik, mengajar, mendidik kita, membawa kita kepada kebenaran, menyatakan dosa. Nah, itu pasagrafe theopneustos kai ovelimos pros tidak sekalian pros opernetesin ten yodio kai sune. It's a very important things. Jadi kalau sudah dengan cara-cara seperti itu lah. Karena itu penting sekali jemaat Tuhan jangan pernah mengabaikan dan menganggap remeh tentang hal-hal yang doktrinal. Ortodoksi itu penting supaya kita tidak keliru. Kalau ortodoksi bisa berkaitan dengan pengajaran, pemahaman, diksi, narasi yang kita bangun, pengertian yang kita bangun. Jika tidak bersesuaian dengan Alkitab, maka dalam ortopraksis akan keliru. Dalam ortopraksis keliru, lalu hasilnya di masyarakat itu orang akan melakukan penyimpangan. Nah ini ortodoksi yang keliru, ortodoks keliru, hasilnya keliru. Ini sebuah penyimpangan. Nah ini yang ini yang keliru yang harus kita pahami, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sehingga kita yang baik dan pemahaman yang memadai tentang hal ini, bahwa ini adalah sebuah kekeliruan ya. Dan kita melihat ini adalah sebuah hal yang keliru, sebuah hal yang salah yang tidak boleh kita ikuti ya. Menolong kita, mari kita terus benamkan diri kita berkata dalam Roma 10:17 bahwa baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Itu juga yang dialami oleh rasul-rasul dalam kisah 6 dalam kisah pasal 6, di mana rasul-rasul memfokuskan diri pada doa dan firman.
Ya, hal itu baca Alkitab dan berdoa kepada Alkitab, kita dapat memahami seluruh kemauan dan kehendak Allah. Preferensi bagi kita untuk bisa mempraktekkan kehidupan yang kita baca itu di dunia nyata, sehingga kita tidak gampang ditipu dan dikeliru, khususnya dengan pengajaran seperti ini. Ya, oke, itu saja. Tuhan Yesus kita di siang hari ini. Shalom.